Setelah diterapi 2 kali, dia bisa lari. Dia minta ke kamar gitu. Ya, jadi artinya kaki kanannya itu masih ada kekuatan gitu untuk menyangga badannya, walaupun memang dia tetap timpang ya. Kita ketemu lagi sekarang bersama dengan Kiko. Kiko ini sekarang PKL ya, umurnya 16 mau 17 ya? 17 ya. Oktober besok dia 17 tahun ya. Mudah-mudahan dia bisa melewati umur sweet 17 ya dia. Oke. Iya. Kiko ini dia terkena cancer ya di kakinya. Nah, dan ini pengobatan yang sudah ke berapa kali? 4 kali ya. Dan hasilnya menurut saya sangat-sangat bagus ya, signifikan sekali. Dimana kakinya tadinya dia tidak terlihat ya, sekarang kakinya sudah mulai kelihatan ya, batas kaki dengan sel cancer itu terlihat. Ya, metode yang saya gunakan adalah metode intracellular healing. Ya, dimana kita mematikan sel-sel kanker ya, dan kita berusaha untuk menyeimbangkan metabolismenya dia supaya dia bisa bertahan dan dia bisa tetap sehat ya. Kanker yang ada ya, itu memang sudah menjalar, sudah bermetastase, tapi ya kita coba saja karena bagaimanapun juga tujuan akhirnya itu adalah supaya dia bisa tetap merasa happy ya, dengan penyakit yang ada dalam badannya dia itu ya. Jadi kita tidak kalau sel kansernya ini menjadi lebih jinak ya, lebih baik, itu udah bonus banget ya. Tapi saya juga tidak tahu nanti seperti apa pada akhirnya ya. Tapi sampai hari ini perkembangannya setiap kali, karena seminggu sekali Ibu Alma datang ya, itu perkembangannya sangat bagus sekali, signifikan sekali ya. Mungkin Ibu Alma bisa cerita juga ya, seperti apa pada saat awal, kondisinya terus bagaimana hingga saat ini ya. Oke guys, kita cek ya. Ini dia namanya Kiko. Udah saya ya. Jadi memang pertumbuhan ini kita sudah identifikasi kurang lebih sekitar 5 sampai 6 bulan yang lalu. Tadinya sih kelihatannya hanya kecil saja, dan makin lama semakin besar dan makin kelihatan betul-betul berbeda gitu, formatnya dengan bahu sebelah kirinya. Nah, ketika dia diakupuntur, karena kita sudah mendeteksi adanya kelemahan dari tungkai belakangnya. Nah, ketika dia diakupuntur, disitulah kita dikasih tahu bahwa ini adanya kanker tulang gitu. Dan waktu itu kita coba, karena Kiko punya jantung bocor. Jadi dia tidak bisa untuk dioperasi. Mau tidak mau kita harus memakai terapi alternatif. Dan waktu yang pertama dibawa ke Dr. Rajanti, memang terlihat bahwa pembesaran dari skapula sebelah kanan itu jelas-jelas seperti bola, dan boleh dikata sudah mulai turun ke lengan bagian atas sendinya itu. Nah, kemudian diberikanlah oleh Dr. Rajanti obat alternatif yang dimana itu harus dikonsumsi pagi dan malam hari. Nah, setelah itu kita berikan beberapa katakan seminggu,
mulailah terlihat adanya seperti terpisah. Jadi pembesaran itu tidak lagi menyatu untuk menutup seluruh bagian dari kaki depan kanannya itu, tetapi sudah mulai terlihat dia seperti naik gitu. Jadi seperti membulat, dia membulat, betul-betul membulat. Dan pada pertemuan minggu kedua setelah ditangani oleh Dr. Rajanti, mulailah kelihatan batas antara si skapula dengan kaki depan atasnya itu. Nah, makin ke sini saya juga bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi, bahwa kansernya itu semakin besar. Akan tetapi pembesarannya itu tidak lagi turun ke bawah. Dan hebatnya, setelah pengobatan yang kedua kali diterapi oleh Dr. Rajanti, Kiko ini bisa jalan bisa lari gitu. Bisa lari-lari. Biasanya dia dari ranjangnya, setelah ditaruh di ranjangnya, dia paling cuma nangis untuk minta ke tempat lain begitu. Tapi setelah diterapi 2 kali, dia bisa lari. Dia minta ke kamar gitu. Ya, jadi artinya kaki kanannya itu memiliki masih ada kekuatan gitu untuk menyangga badannya, walaupun memang dia tetap timpang ya, tetap dia nggak jalannya nggak normal gitu ya. Ya, tapi saya sih melihatnya bahwa tujuannya adalah terapi ini, kalau bisa sembuh itu adalah kuasa Tuhan. Tapi yang paling penting adalah Kiko tidak menderita. Karena buat saya, melihat Kiko menderita itu jauh lebih menyakitkan daripada Kikonya sendiri nangis gitu. Itu buat saya betul-betul saya nggak tega gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan terapi yang berkelanjutan seperti ini, Kiko semakin nyaman dan dia masih bisa lah menikmati hidup yang dia memang diberikan Tuhan lah buat dia gitu. Itu aja sih tujuan saya untuk bawa Kiko terapi ke sini gitu. Jadi kalau yang saya lihat ini sebenarnya terjadi penjinakan. Oh, oke. Ya kan, tadinya kan ganas banget, makanya kan begitu cepat. Dia cepat besarnya gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat kan itu udah mulai lepas dari jaringan sehat ya. Iya, betul. Saya suka itu garis kaki udah benar-benar kelihatan. Ini kan cuma seminggu ya. Iya. Tapi dia kelihatan sekali perbedaannya, dia semakin ke atas ya. Progresnya kelihatan bahwa si pembengkakan, kalau kita bilang pembengkakan gitu ya, benjolannya itu menjadi betul-betul seakan-akan kayak mengerucut begitu ya. Kayak terlepas. Iya, mengerucut gitu. Saya nggak dan dia lebih, kalau saya sih lihat dia sudah lebih aktif menggunakan kaki depan kanannya itu. Tadinya kan dia agak riskan, kalau mau jalan tuh dia mesti, jadi dia ngangkat dulu baru dia lepas ke kaki kirinya untuk ke depan, terus dia numpuk lagi kaki kanannya, tapi dia angkat lagi gini, dia loncat lagi dengan kaki kiri depannya gitu. Jadi seakan-akan dia jadi kayak loncat gitu. Yeah. Kalau sekarang lumayan, dia nggak terlalu loncat, walaupun memang timpang sih dok, masih nggak normal gitu. Tapi dia mau bergerak. Gitu. Dan yang saya lihat dia masih bagus, masih normal dengan dia nafas. Powernya, jadi dia punya ini kaki ini, iya.
gitu. Memang sih kalau saya sebelum tidur saya suka pijitin dia supaya otot-ototnya tuh ya dikasih stimulan lah begitu. Nah, dia kalau belum tidur saya pasti dia entah kaki belakang, entah kaki depan, pokoknya saya kasih stimulan lah gitu. Ya, dimasas ya. Oke guys, jadi itu Kiko. Saya melihatnya ya ini satu perubahan yang sangat bagus ya, dalam artian biasanya kalau kami mendapatkan kasus-kasus yang seperti ini, umumnya itu si cancer itu akan menggerogoti tulang ya, sehingga dia tulangnya akan rusak ya. Tapi kalau ini saya lihat dan ini sudah pasti confirm dia adalah cancer ya, meskipun saya tidak lakukan histologi ya. Tapi kenapa saya tidak mau melakukan histologi? Karena saya tidak mau membuat perlukaan apapun di situ ya. Kalau buat saya, mau dia tumor atau cancer, pengobatannya tetap aja sama. Jadi untuk apa saya melakukan ini? Hanya sekedar untuk mengetahui bahwa ini adalah tumor atau cancer. Tapi kalau menurut saya, waktu awal dia datang, itu confirm menurut saya itu adalah cancer. Kenapa? Karena satu, perkembangannya begitu cepat ya. Lalu yang kedua, dia tidak punya batas ya antara si sel cancer ini dengan jaringan yang sehat. Ya, kalau dia tumor, maka dia akan ada kapsulanya dan dia membentuk batas antara jaringan yang sehat dengan jaringan tumor. Ya, kalau cancer karena dia begitu agresif, maka dia tidak punya batas. Ya, maka kita juga tidak mungkin operasi itu kecuali diamputasi. Ya, seperti itu kira-kira. Amputasi pun sulit. Kenapa? Karena dia masih nempel dengan jaringan-jaringan rusuknya segala macam ya. Nah, tapi yang menyenangkan, yang menggembirakan adalah puji Tuhan karena saat ini dia semakin dilepaskan dari jaringan-jaringan sehat di bawahnya ya. Jadi dia semakin ketarik sehingga dia terlepas. Batasnya sudah lebih jelas ya. Setiap kali datang kemari, Ibu Alma datang kemari, saya bisa lihat batas itu semakin kelihatan ya. Dan kakinya semakin kelihatan ya. Minggu lalu saya lihat dia sudah kelihatan banget ya, perubahan. Dia punya garis, ada garis ya. Itu baru minggu yang lalu. Nah, hari ini saya sudah lihat tambah ke atas tambah kelihatan ya. Mulai sedikit kelihatan yang menuju ke skapula ya. Saya berharap minggu depan dia akan kelihatan lebih baik lagi, kira-kira seperti itu ya. Anyway, karena Kiko sudah umurnya hampir 17 tahun, which is itu sudah tua ya, bonus ya. Ya, kembali lagi semua hasil itu bukan di tangan saya ya, tapi di tangan Sang Pencipta. Saya hanya membantu saja ya. Artinya kita sama-sama meminta kepada Sang Pencipta supaya dia diberikan happy, enjoy ya, selama dia masih hidup, supaya dia tidak menderita, kira-kira seperti itu ya. Dan yang oke banget adalah daerah cancernya itu kerasa banget panasnya. Jadi memang kita sengaja membuat itu ya. Metode ini mirip banget seperti kemoterapi ya. Dibuat supaya sel-sel cancer itu mati. Tapi bedanya kalau kemo itu sel sehatnya ikut mati. Kalau ini kita tuju adalah hanya sel cancer saja. Ya. Terima kasih banyak ya Bu Alma. Terima kasih juga Dok ya. Karena saya juga bisa belajar banyak dari Kiko ya. Semoga Kiko tetap happy ya, tetap diberikan kesehatan dan kesembuhan. Oke guys, sekian dan see you. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you. Bye.